koordinatornya adalah Pak Herman dari Asmara. Aspirasi ini disampaikan dengan hemat saya sudah melalui sistem atau kanalisasi yang benar. Karena aspirasi memang dimungkinkan dalam hak konstitusional orang untuk menyampaikan apresiasinya. Yang disampaikan mereka yang pertama adalah segera minta dicarikan solusi payung hukum peti ini. Karena sebetulnya mereka juga sadar bahwa peti ini tadi disebutkan maklumat Kapolri Perda 1 2011 Kabupaten Muara Enim, Undang-Undang 3 2020 yang terakhir, khususnya pada pasal 158 dan 161 yang mengatakan barang siapa melakukan penambangan tanpa izin itu ada pidana di dalamnya dengan ketentuan dan apa yang menjadi sanksinya. Begitu juga 168, siapa yang menerima juga kena. Jadi artinya secara hukum dengan 3 anasir ini saja bahwa peti memang kegiatan yang melanggar hukum. Nah, tapi tidak boleh berhenti di sana saja. Karena kita ketika bicara tentang satu kegiatan masyarakat, banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupan di sana. Ini tujuan yang hakiki dari seorang kepala daerah. Bagaimana aturan tetap ditegakkan, tapi bagaimana caranya juga bahwa masyarakat harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk mencari nafkah dan kehidupan yang di sana. Jadi oleh sebab itu saya berinisiasi di Pemkab juga dibentuk tim untuk penyelesaian peti. Kemudian dari pihak asosiasi ini yang intens akan berkoordinasi dan berkomunikasi dalam mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi yang akan coba kita bawa ke kementerian, dalam hal ini Dirjen Minerba, karena berdasarkan Undang-Undang 3 2020 kewenangan pemberian izin pelaksanaan penambangan itu ada di sana. Barangkali memang ada satu pemikiran atau inovasi. Kita ketahui bahwa 54 IUP yang ada di Muara Enim sebetulnya tercatat atau terdokumentasi mungkin hanya ada 57 yang aktif, sementara 52, 53 itu kemana ya. Sementara sepertinya dengan diberikan IUP itu tidak ada lagi keleluasaan masyarakat untuk dapat misalnya mendapatkan manfaat dari lahan yang mereka miliki yang berada pada kawasan IUP itu. Apakah itu dipekerjasamakan, apakah lahan itu beli, dan itu tidak ada pengajuan. Sementara masyarakat tahu sebetulnya di bawah itu ada sesuatu yang bisa digantikan hidup mereka. Menurut saya manusiawi apa yang mereka lakukan. Tapi tugas pemerintah kabupaten harus mencarikan solusi agar apa? 2 tagline saya. Selamatkan jiwa. Kenapa selamatkan jiwa? 2017 1 orang, 2018 2 orang, 2020 11 orang. Saya tidak mau. Saya ulangi, saya tidak mau pada masa saya berada di sini menjadi kepala daerah hal itu terjadi lagi. Karena saya adalah sebagai orang yang harus menaungi seluruh hajat kehidupan masyarakat yang ada di sini. Yang kedua, tagline-nya adalah legalkan tambangnya. Legalkan begitu bicara legalkan tambangnya, tentu ada pemerintah yang harus memberikan isinya. Dan kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang 3 2020 ada berada di Kementerian ESDM. Ini yang akan saya coba lakukan. Yang kedua mungkin dalam waktu yang kedua saya akan coba memanggil IUP itu. IUP 5 IUP yang ada di sana, PTBA, Sriwijaya Barapi Harum, MMA, ada 2 lagi, ya. BAS, 1 lagi global, ya 5 ya. Ini akan saya panggil. Kita akan menjadi mediator sebagai katalisator di antara mereka. Jadi silahkan mereka bicara B2B, punya lahan tapi tidak punya izin, yang ini punya lahan belum begawe di tempat ini. Jadi saya akan menjadi katalisator di antara mereka, menjadi perembuk tapi tidak masuk ke dalam wilayah bisnisnya. Sebagai katalisator dan regulator di tengah mereka. Itulah yang saya bisa lakukan dan sudah sampaikan kepada saudara-saudara kita dari Asosiasi Asmara, Astrada dan APSI. Mudah-mudahan ingin dengan doa semua ini bisa menjadi kenyataan. Siapa yang tidak bisa kalau kita ingin dengan teknik
masyarakat, dan tentu berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau yang diterapkan nanti Pak, sistem koperasi atau terhadap masih kita lihat bisa koperasi, bisa BUMDes. BUMDes tadi sudah saya katakan boleh dicatat, saya sudah bicara dan boleh dicek dengan Profesor Dr. Jody Emerson, pakar BUMDes yang ada di Sumatera Selatan, atau koperasi. Nanti kita lihat kecepatannya yang mana. Kecepatan yang mana? Saya ingin ini segera, as soon as possible. Ini bisa kita lakukan segera. Terkait keinginan masyarakat proses berjalan baik kemitraan atau balik ke sekarang saya mau tahu. Tadi sudah disebutkan belum oleh Pak Dandim, oleh Pak Kapolres, ya? Pak Dandim malah 1, 4 Kapolri akibat kejadian 11 orang. Kemudian Perda 1 2011. Kemudian 3 2020 khususnya pasal 158, pasal 161. Kalau bicara tentang pelanggaran hukum, bukan seorang bupati yang mengambil. Saya akan bertanya kepada Pak Kapolres, mungkin juga kepada Pak Dandim. Kalau terjadi pelanggaran hukum, apa yang harus kita lakukan? Artinya apa? Sementara waktu cobalah dulu, anta-anta, stop dulu. Yang ditakutkan siapa yang tahu akan terjadi sesuatu di hari esok. Kalau korban jiwanya besok, kalau Jaku majulah. Besok terjadi. Posta, tahu nggak posisi saya? Nah, itulah bahasa itu yang harus saya sampaikan. Tapi tetap saja saya bicara tentang hitam dan putih boleh atau tidak. Nah, saya katakan sementara waktu berhenti dulu. Apa bahasanya tidak usah berhenti, tunda dulu baik. Kaget kalau sudah dapat izin itu selamanya akan bisa menambang di tempat itu, dan saya berharap rakyat kita menjadi tuan rumahnya di lahannya sendiri. Oke, dan dilalih. Panjangnya ikut kakak ngomong.